Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilliant Channel. Di video saya kali ini, saya akan membagikan salah satu olahan yang bisa dijadikan untuk ide menu sehari-hari di rumah. Sebelum kita lanjut untuk memasak, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Share ke media sosial kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video resep menarik lainnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut untuk memasak. Sebanyak 1 kg daging sapi sudah saya cuci. Kemudian selanjutnya, sebelumnya saya sudah siapkan panci berisi air. Kemudian kita akan rebus dagingnya terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan perebusan metode 5-37. Rebus daging hingga mendidih selama 5 menit, kemudian matikan selama 30 menit dengan catatan tutup panci tidak boleh terbuka atau tertutup rapat. Kemudian kita akan rebus kembali selama 7 menit. Dijamin daging benar-benar empuk ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya. 8 siung bawang putih, kemudian 15 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, kemudian 2 lembar daun jeruk, 3 batang serai, 1 ruas jahe ukuran sedang, 1 ruas kencur, kemudian 1 ruas kunyit, 5 butir kemiri, kemudian 1 ruas lengkuas. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu adalah 1 sendok teh jinten, kemudian 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan juga 1 sendok teh kaldu sapi. Kemudian selanjutnya 50 gram gula merah atau gula jawa dan 1 potong kayu manis. Kemudian selanjutnya haluskan kemiri, kunyit beserta jinten. Sebelumnya ini udah disangrai terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira bumbu sangrainya udah halus. Kemudian selanjutnya kita akan blender bumbu yang lainnya. Bawang putih, bawang merah, jahe, kencur, kita akan blender saja ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan sedikit saja minyak sayur, kemudian kita blender. Nah, ini hasilnya setelah kita blender, kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbu tambahannya sebanyak 10 buah kluwek sudah saya cuci, kemudian kita akan pecahkan. Di sini saya memecah kluweknya menggunakan tumbukan seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar keras banget. Jadi memang harus menggunakan tenaga ekstra banget. Nah, ini saya pecahkan tuh dalamnya seperti ini. Kita ambil dalamnya aja dan kulitnya tentunya dibuang ya. Kemudian ini saya pecahkan kembali. Pada saat membuka kluwek ini, kita ambil bagian dagingnya. Jangan lupa dirasa dulu ya teman-teman. Karena sebagian dari kluwek ini ada yang rasanya pahit. Kluwek yang rasanya pahit tentunya tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi harus dibuang karena apabila memang dipaksakan digunakan akan berpengaruh di rasa pada masakan kita. Nah, ini daging kluweknya saya taruh di sebuah mangkok, kemudian saya tambahkan secukupnya air panas. Agar mudah halus, saya akan blender aja ya, karena kalau menggunakan sendok itu akan lama banget teman-teman. Inilah hasilnya kluwek yang udah kita blender, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan potong daging yang tadi udah kita rebus. Dagingnya saya akan potong dadu. Sebenarnya dalam memasak rawon, dagingnya bisa menggunakan daging dari tulang rangu atau bisa juga ditambahkan dengan tetelan. Tetapi di sini saya ingin memasak rawon yang memang full daging, jadi saya membelinya daging bagian paha sapi.
Nah, untuk dagingnya udah selesai saya potong dadu, inilah hasilnya. Kemudian selanjutnya secukupnya daun bawang, kemudian kita akan potong. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap, nanti apa aja bumbu dan juga takarannya akan saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian selanjutnya saya akan bikin bawang gorengnya dulu. Untuk membuat bawang goreng cukup simpel ya teman-teman. Bawang goreng dipotong tipis, kemudian kita remas-remas menggunakan garam, lalu digoreng, dan ini warnanya udah kecoklatan seperti ini. Angkat kemudian tiriskan. Kemudian selanjutnya siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya saja minyak sayur. Kemudian tumis bumbu yang tadi udah kita blender. Karena tadi pada saat memblender sudah saya tambahkan minyak sayur, jadi untuk menumis bumbunya cukup ditambahkan sedikit saja. Kemudian selanjutnya tambahkan keluak yang tadi udah kita blender, kemudian tumis bumbu hingga matang atau sampai tercium harum. Membuat rawon emang harus berani bumbu ya teman-teman, jadi bumbunya memang harus banyak, tapi jangan juga terlalu banyak ya, jadi sesuai takaran aja. Karena apabila bumbunya kurang atau kebanyakan, pastinya masakan yang kita masak rasanya akan tidak enak. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, serai beserta lengkuas. Setelah bumbunya tercium harum atau tandanya udah matang, kemudian tambahkan secukupnya saja air kaldu. Nah, agar lebih mudah pada saat memasak, saya akan pindahkan ke sebuah panci ya teman-teman. Saya udah pindahkan ke sebuah panci, kemudian selanjutnya tuangkan daging yang tadi udah kita potong dadu. Tambahkan dengan kurang lebih 2 liter air atau 2000 ml ya teman-teman. Tetapi apabila ingin kuahnya banyak, untuk tekan airnya bebas kok, boleh menjadi 2,5 liter atau 3 liter. Masukkan kayu manis, garam penyedap rasa, ketumbar bubuk, merica bubuk penyedap rasa, dan juga kaldu beserta gula merah. Kemudian aduk-aduk merata, masak hingga tanak ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan bawang goreng beserta irisan daun bawang. Dan setelah itu masak hingga mendidih. Koreksi rasa terlebih dahulu, barulah bisa kita matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Rawon daging sapi kita udah mateng, sudah saya pindahkan di sebuah wadah. Untuk cara penyajiannya bisa ditambahkan dengan telur rebus atau telur asin juga boleh. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan jeruk nipis dan juga sambal. Untuk rasanya sendiri benar-benar enak banget, pokoknya wajib coba di rumah. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih ya yang sudah menemani saya bikin rawon hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Sekian dulu video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.